maaf saya masukkan kembali dulu. Kita babar dari luar. Ini pangulu namanya. Pengulu? Ya, pangulu. Pengulu itu berarti Pangulu itu seperti ganda. patah tiga. Ya. Pangulu itu artinya kepala. Kepala. Ini kili-kili. Kili-kili. Ini jonga-jonga. Namanya? Ya, ini jonga-jonga. Berbicara tua ini. Iya. Oh, tua. Ini juga tua. Oh, ini tua juga. Ini juga tua. Oh, ini sapu kala ini ya? Sapu kala. Ini juga tua. Ketika saya ingin berbicara tua mana, menurut saya ini lebih tua, jauh lebih tua. Jauh lebih tua ini. Tapi saya lebih memilih ini dibandingkan ini. Punya ada yang ini nih sempat ditawar berapa? 30 ya? Ya. Bilah doang ya? Ini bila doang, Iya. ditawar 30. 30 teman-teman. Nah ini bilah doang 30, apalagi dengan satu set gitu ya, dan barangkali mungkin diganti perak dan sebagainya. Nah ini kita yang part keduanya ya teman-teman. Kita tadi sudah membahas di part 1 membahas badik ya, kupas tuntas mengenai badik Sulawesi ya. Dan sekarang di part 2 kita akan membahas tentang pusaka kris dari Sulawesi, yang dimana mungkin teman-teman juga masih banyak yang penasaran dan yang belum tahu nih tentang pusaka badik Sulawesi, terutama badik Bugis ya, Deng ya. Karena kan yang saya tahu beberapa badik memang sering ditemukannya atau berasal dari Bugis. Iya. Karena makanya disebutlah badik kris Bugis. Iya, seperti itu, kris Bugis. Makanya ini kita sudah menyiapkan juga di depan ya beberapa kris Bugis, mulai dari yang sepuh banget gitu ya, sepuh super sampai yang tua ya, dan juga yang muda gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu, dan juga nanti kita akan bahas mengenai apa sih nama dapurnya, kalau look lurus yang atau yang look 3 atau look ini ya, biar nanti teman-teman juga jadi menambah pengetahuan ya. Oke, Daeng ya, kita lanjut lagi membahas tentang kris dari Bugis ya, yang dimana ini salah satu kris mahakarya Empu Sulawesi ya, Pandre Sulawesi, yang sangat istimewa, salah satunya yang menjadi warisan Nusantara juga. Oke, kita bahas dari yang mana dulu nih, Daeng? Dari yang super dulu atau yang mana nih, Daeng? Terserah ya. Nanti kita bukan membandingkan tapi menyandingkan. Ya. Karena kan biar teman-teman juga tahu tentang kualitas besi ya, terutama kris Bugis seperti Coba itu. yang ini dulu. Oke. Ini milik pribadi nih. Pribadi. Ini saya pribadi. Wow, ini yang paling sering saya bawa-bawa dan paling sering ini, dan istilahnya spesial lah. Spesial ya. Ya. Nah. Ini dari segi warna, looknya, warnanya itu sangat spesial. Apa yang membuat dia ini istimewa lah? Yang pertama bahan. Yang pertama bahan. Ya, looknya bagus, sempurna, bahannya menyala, terus kancingnya bagus, ganjanya bagus, hulunya bagus, ini dan sandangannya bagus. Sandangan bagus. Nah itu yang pertama. Biasanya kalau untuk sandangan Bugis kan biasanya kan yang mewah-mewah gitu, Ya. emas gitu ya, yang nyohor-nyohor lah bahasa gitu ya, perak gitu ya, ada dasiannya juga di bagian sininya. Yang itu umumnya digunakan oleh raja. Oh raja. Kayak misalkan tarapeng nih, tarapeng itu yang emas pasti raja yang punya. Nggak bisa orang biasa yang memiliki. Ya karena kan secara finansialnya pun ya raja mampu ya. Kalau kita orang biasa mungkin ya kurang mampu. Ya. Kecuali saudagar mungkin ya seperti itu. Namun kalau di era kekinian terkadang tarapengnya terbuka. Contoh kayak ini nih. Bukti bahwa dia dulu tarapeng, dia sudah nggak ada nih sepatunya. Sepatunya. Beda kan kalau yang lain. Ada sepatunya, ini sudah dulu ini ada emasnya. Oh. Ya. Berarti copot ya, dicopot. Ya. Oh iya. Tarapeng namanya. Tarapeng. Itu. Terus ini kan gigi. Gigi apa tuh? Temure dia. Oh, gigi mure. Temure. Dia hipo istilahnya kalau teman-teman ini Sulawesi nyebutnya. Benar. Terus kalau kita mau menyandingkan dengan keris-keris yang lain, nah ini juga keris tua. Oh, itu tua. Ini tua. Tua, bahannya bagus, spesial bahannya, terus ini kurisi juga. Sama persis dengan teknik penempahannya ini. Tapi lebih sepuh ini ya. Kalau perihal lebih sepuh, kita sudah tidak bisa membandingkan karena kita tidak ada pada masa lampau, Bang. Benar. Kalau tua ya tua. Oh, disebutnya tua gitu ya? Tua. Kalau tua ya tua. Istilahnya kan sepuh
sepuh itu kan 1945 ke belakang nih. Benar. Kemerdekaan itu 1945 5 ke bawah. ke bawah. Tapi kalau kita di Sulawesi tidak ada istilah seperti itu. Kita hanya melihat yang pertama ada apa? Teksturnya. Lalu kemudian rancang bangun, lalu kemudian warna pamor. Wah. Warna dan pamor. Yang kualitas besi yang dipakai ya? Ya, ini memenuhi semua syaratnya. Terus kalau yang ini saya perhatikan teknik tempanya rumit. Terus ada mabelese di tengah. Mabelese. Ya, mabelese itu kalau filosofinya dia kayak kantong tempat penyimpanan uang. Jadi dia berisi istilahnya yang begini. Oh iya, kalau ini kalau ada mungkin teman-teman nyebutnya pemangkang jagat gitu ya. Pemangkang jagat atau kantong wewe gitu ya. Sebutan betul, seperti itu. betul. Nah, dari segi lamba ini masuk kategori lamba antik. Lamba antik. Makanya disebut apa namanya? Lau-lau ya. Lau-lau. Lebih tahu Bang Yuda ternyata. Belajar dikit-dikit teman ya. Tadi ada yang ngasih tahu sih gitu ya. Oh ini Bang Yuda lau-lau. lebih ahli ternyata. Waduh, malu saya ini menjelaskan kalau hal yang begini. Jadi nggak usah ngejawab nih ya. Kayak ada yang ada maaf nih. Aduh, luar biasa. Dan terima kasih banyak Bang telah memahami pusaka-pusaka Sulawesi. Ya. Nah ini jadi kalau mohon maaf saya masukkan kembali dulu, kita babar dari luar. Ini pangulu namanya. Pengulu. Ya, pangulu. Pengulu itu berarti Pengulu itu seperti ganda. patah tiga. Ya. Pangulu itu artinya kepala. Kepala. Ini kili-kili. Kili-kili. Ini jonga-jonga. Namanya. Ya, ini jonga-jonga. Uniknya, jonga-jonganya ini, coba lihat seluruh pusaka keris Sulawesi. Tidak ada, ataukah mungkin 1-2 lah, yang bariknya sekecil ini Bang. Oh itu barik ya? Iya, ini barik ini. Wih, iya ya. Coba cari kemuning, seluruh kemuning, kan rata-rata kemuning nih. Ini kayak gini ya. Punda. Punda. Itu punda ini. Ini saya andalkan juga saya punya warangka. sendiri warangka ini dan ini enggak full Bang. Iya. Dan enggak kecil. Enggak kecil benar. Ini full ya? Ini full dan kecil. Benar. Nah, kalau logikanya kalau kayu kemuning yang super, kalau dia besar, dia pasti menghasilkan barik yang besar juga. Ini kecil bariknya. Ini baru dari sandangan nih. Iya. Jadi tidak mungkin sandangannya cantik, lalu kemudian pusakanya tidak bagus. Benar. Tidak mungkin, tidak mau sediakan. Saya jadi enak nih soalnya kan pusaka dari Niskala ya. Ini kan jadinya jadi enak nih bagus-bagusin. Ini bukan memuji-muji Bang, memuji-muji. Tapi memang istilahnya apa adanya yang lah. berbicara. Ya benar-benar. Yang berbicara. Nah, ini perumpamaan kalau dia di keris ini sebenarnya seperti sayap Bang. Makanya rata-rata itu simbol-simbol keris-keris raja kalau di Sulawesi itu ada makhluk bersayap. Oh iya ya. Ini sebenarnya sayap, ini kepala Garudanya, ini sayap Garudanya, ini badannya Bang. Badan Garudanya dan ini kaki Garuda. Kakinya Garuda. Oh iya. Makanya rata-rata keris-keris Sulawesi itu di begini model yang pakemnya itu yang dicari adalah kemuning yang bariknya begini. Barik begini. Ya, oh seperti sayap. bulu gitu ya? Bulu Bang. Oh. Bulu. Iya. Ada juga yang mengaitkan dengan perahu. Nah. Bahwa ini ternyata ini perahu, tapi tidak connect ketika kita menganggap ini perahu, terus ini pala jaring. Benar. Nggak masuk. Pala jaring itu yang tiang ke atas itu. Benar. Tidak masuk. Karena ini rata-rata berbentuk burung Bang. Burung. Benar. Semua hulu-hulu Sulawesi, hampir semua hulu-hulu Sulawesi identik dengan burung. Iya, atau makhluk bersayap. Benar. Mitologi lah ini ya. Iya. Tapi kalau sebutannya kalau nggak salah ada juga yang patah tiga sebetulnya gitu ya? Patah tiga. Kayak ini kan patah tiga. Ya. Rekok telu namanya, rekok telu. Maksud patah tiga itu disambung-sambung apa gimana? Nggak dipatah, tapi modelnya kayak rekok. Direkok itu artinya kayak apa namanya? Ditekuk. Tekuk ya? Tekuk tiga. Benar. Dan dia mengikuti alur. Gagangnya mantap. Ini kemungkinan terbuat dari paus. Tulang paus ya? Tulang paus. Kemungkinan besarnya terbuat dari tulang paus. Terus kemungkinan intinya apa ini? Coba saya pakai kacamata dulu. Ya. Apakah dia goro atau tidak? Karena kita suka juga yang goro-goro. Ini bukan goro ini. Bukan goro. Ya, tapi ini cenderana. Goro itu nama kayunya goro? Enggak.
serat. Sistem pembuatannya. Oh, Jadi pembuatannya dibor. Oh, iras gitu, salah iras. Iya. Iya. Ini bukan. Tapi spesial di sini. Di bagian gandarianya ya. Iya. Di atas. Bukan gandaria. Jonga-jonga. Jonga-jonganya. Jonga-jonga namanya. Nah, kalau Bugis itu, Bugis Makassar itu mencium besinya bukan begini. Ya, gimana? Begini. Oh. Kadang sampai 3 kali malah. Oh, gitu. Kalau di Jawa kan gitu ya? Iya. Jangan seperti itu. Itu penghargaan. Nah, ini teman-teman ilmu lagi nih ya buat kita semua nih. Nah, ini tadi lau-lau. Lau-lau. Jadi lamba lau-lau. Lamba 7 ya. 7. Itu sebutnya lau-lau. Lau-lau. Kalau yang lurus sapu kala. Sapu kala. Kadang orang menyebutnya rekotaji. Kalau dia agak bengkok sedikit, kadang rekotaji. Oh, kalau di ya rekotaji gitu ya. Taji, Seperti itu yang biasa digunakan oleh ayam, taji ayam. Iya. Nah, itu rekoknya Oh, seperti itu. rekotaji. Rekotaji. Oh, itu lurus bisa sapu kala atau rekotaji. Iya. Kalau yang luk 3? Yang luk 3 itu lamba 3. Oh. Lamba teluh. Lamba teluh. Iya. Oh, tetap sebutan lamba ya. Tetap menyebutnya lamba. Makanya orang menyebutnya lamba itu sampai 3. Selebihnya lau-lau. 9 itu surah namanya. Surah. Surah. Kalau 5-nya? Kalau 5 itu 5. Oh, 5. Kalau di kita kan Pandawa gitu ya. Oh, ini 5 lamba 5. Lamba 5. Oh, lamba 5. Oke. Terus banyak juga orang menyebut bahwa keris Sulawesi itu menyebutnya ya hanya sampai lamba 9. Jadi selebihnya itu bukan lagi keris Bugis. Bukan atau pakem keris gitu ya? Sulawesi atau bukan pakem. Tapi tidak, penyebutan lamba yang di atas 11 ke atas itu disebutnya parung. Parung. Ya, parung. Parung ketika dia kancingnya malela maka disebutlah parung kasalang. Kasalang. Begitu. Iya. Lamba 15 kancing malela disebutlah dia parung kasalang. Kasalang. Kalau dia kancing malela ganja iras mulung maka disebutlah parung kasalang kancing kalina malela. Wih. Ya, penyebutannya kalau untuk luar dari Sulawesi mungkin agak sulit nih ya penyebutannya gitu ya untuk pusaka dari Bugis tersendiri. Tapi setidaknya mungkin buat teman-teman bisa dicatat tuh ya penyebutannya apa gitu nanti ya. Karena ini penting juga loh teman-teman, karena jarang sekali ada orang yang mengungkap mengenai dapur lamba keris Bugis sebutannya apa seperti itu. Ya. Namun saya tertarik dengan teknik tempanya ini karena sepintas dia mau kayak teba jampu. Namun dia kurisi. Terus ada kayak semacam pamor yang berbentuk love di sini. Oh. Saya teringat sekali dengan almarhum Maestro Keris Bugis pada sama karya terakhirnya itu dia berbentuk love. Oh. Karya terakhirnya ya, mungkin bukan ya, tapi karya spektakulernya Empu Kamdi, Gelombang Cinta. Bisa saja ini karya terakhir dari seorang empu. Empu yang sudah tiada ya? Sudah tidak ada. Kita belum bisa membabar, tapi jelasnya ini tua. Tua ya itu ya? Tua. Wow. Cuman saya tidak bisa mengetahui tua sampai tua bagaimana, tapi intinya dia berumur. Beda dengan yang lain. Yang ini mungkin ya ada lagi nih yang ya ini yang mungkin juga harapan berbicara tua ini. Ya. Oh, tua. Ini juga tua. Oh, ini tua juga. Ini juga tua. Wih, sapu kala ini ya. Sapu kala. Ini juga tua. Ketika saya ingin berbicara tua mana, menurut saya ini lebih tua, jauh lebih tua. Jauh lebih tua ini. Tapi saya lebih memilih ini dibandingkan ini. Oh, kenapa, Deng? Ini berluk. Oh, ini berluk. Iya. Oh, iya. Terus ini utuh. Utuh masuknya. Iya. Oh, iya. Terus yang kedua ini kurisi. Kurisi. Pamornya istilahnya pamor miring, Bang. Tetap pakai teknik baja gantung gitu. Sulit. Bukan baja gantung, bukan. Bukan. Dia tetap menggunakan baja tengah. Namun karena dia baja ke tengah dan dia mageteng bajanya. Mageteng itu artinya lurus bajanya. Sepintas dia seperti mirip baja gantung. Oh, iya. Ini spesial tempahannya dan pasti ditempa oleh empu yang mumpuni. Mumpuni juga ya. Bahkan kemungkinan ini mabeleseknya ini kemungkinan ya faktor ya apakah dia disengaja atau bagaimana? Iya. Berarti kalau disengaja itu ada artinya tersendiri ya? Iya pasti, Bang. Oh, iya. Pasti, Bang. Ya. Wih. Ini luar biasa sekali. Iya nih, alhamdulillah kita dipuji-puji sebenarnya nih, Deng kayaknya nggak enak doang sama saya nih ya. Ini bukan memuji, Bang. Ini saya berbicara apa adanya. Terus ini kan
nggak diwarangi bang. Iya, benar nggak diwarangi. Sulit membaca keris ketika dia diwarangi, karena warna bahan, terus semuanya tersembunyi. Kalau diwarangi ya model seperti ini ya. Ini seperti ini. Ya model seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ya, Jadi dia hitam putih. hitam putih. Karena Ini memang enggak sejatinya keris dari Sulawesi kan nggak diwarangi ya. diwarangi, Bang. Itu diapain biasanya kalau tompang dia. ditompang itu apa sih maksudnya? Tompang dia teknik penjemasan menggunakan jeruk. Hah? Terus dia lama prosesnya karena kita berritual. Oh gitu. Iya, Ini ditompang. bisa kita bahas gak Daeng mengenai teknik apa tadi? Mat tompang. Mat tompang. Nanti kita babar. Berarti bahasa kayak dijamas lah gitu ya? Ya, dijamas. Dijamas. Agar apa itu Daeng? Yang pertama untuk meningkatkan kadar karbon, terus yang kedua untuk yang pertama untuk membersihkan bila, yang kedua untuk meningkatkan kadar karbon, yang ketiga agar si pemiliknya mat tompang ini bisa bersinergi dengan Diri kita. besinya. Oh iya Kita penumpangnya ini, ya. si pemiliknya ini bisa bersinergi. Bayangkan coba ketika kita mat tompang bersikir, meresapi, melihat perkembangan besi, kita seolah-olah kayak berbicara dengan besinya. Saya maunya apa? Oh iya. Besinya ini besi apa? Tapi ini umum lah, apa memang sudah diketahui oleh teman-teman dari Sulawesi? Ya, umumnya. Umumnya. Umumnya diketahui, tapi tidak semua orang memahami apa itu mat tompang. Iya, Yang jadi- kebanyakan iya. hanya membersihkan tok saja. Hanya mape pacing istilahnya. Iya. Tidak semua orang mat tompang, ya murni mat tompang, dia hanya sebatas membersihkan tok saja. Membersihkan toa. Sebenarnya ada kalau memang kita ada niatan khusus ya, ada sesuatu yang bisa kita lafalkan dalam Ya. proses matompang itu lebih bagus lagi deh ya. Ya, Gitu bahkan ya. saya kalau saya secara pribadi nih, ketika misalkan ingin melakukan sesuatu dengan niat tertentu, saya memilih keris saya. Keris misalkan, oh saya mau cari duit nih. Ya, mau nyari rezeki ya. Kenapa ini rezekiku lagi ngambek ini? Iya. Ini saya coba tompan-tompan dulu, berpikir dengan sikir-sikir yang ya untuk kerezekian. Iya. Bersikir. Atau kalau di Jawa nih teman-teman yang dikenal umumnya tayuh atau namanya jamas gitu ya. betul. Ya, tayuh jamas itu untuk mengenal lebih dalam tentang pusaka atau kita seolah berbicara tentang pusaka. Bukan berarti gila atau mungkin apa ya teman-teman, tapi memang ada pemaknaan tersendiri, makanya pemahaman itu penting biar kita tidak menjudge gitu loh. Tujuannya ke sana teman-teman. Karena kan pusaka ini dibuat kalau tidak ada niatan dan doa yang tersirat nggak mungkin teman-teman, seperti itu. Makanya lah kita ini nanti mungkin Daeng ya, mungkin kita ini nih kita kasih tahu teman-teman cara proses matompang. Betul. Ya. Nanti kita buat. Karena ini kan edukasi yang mungkin sangat jarang sekali Mudah-mudahan dipublis. bisa sampai pada fase mapualenya, karena Apa tuh? mat tompang itu banyak fasenya. Hah? Ada yang lama, ada yang bahkan mat tompang sudah 40 hari dia mat tompang tidak bisa sampai ke tingkatan mapuale. Oh, lama gitu ya? Ada yang cuma sejam Hah? bisa sampai ke tahapan itu. Mapuale itu apa? Mapuale itu titik jenuh air jeruk. Jadi Oh, titik dia jenuh. dari putih bening berubah menjadi hitam menjadi makulare seperti air kangkung, terus berubah menjadi putih seperti putih susu. Oh, jadi airnya itu ya? Tidak ada tambahan apa-apa. Wih, Hanya murni. jeruk saja. Nah, ketika dia sudah mapuale, maka warna besi semua muncul, Bang. Oh, iya. Dia bahkan orang menyebutnya, kalau saya pernah bawa keris yang sudah betul-betul meresap tompangannya semua, dibawalah ke mereka. Wah, ini orang keraton, Mas. Dia bilang, Iya. oh ini orang yang super ini. Iya. Dia bilang tidak, ini ditompang. Dan ketika dia dicium, seperti bau ketika kita di hutan. Oh gitu. Harumnya luar Harum biasa. alam gitu ya? Harum alam. Wih, Itu. mantap. Nanti kita praktekkan. Kita praktekkan nanti teman-teman. Jadi nanti ada sesi khusus untuk kita matompang sebuah bilah pusaka dari Bugis teman-teman ya. Biar teman-teman juga tahu nih. Ini ilmu mahal teman-teman ya sebenarnya. Nggak sembarang orang akan membabar tentang hal tersebut seperti itu. Saya serius ini, Bang. Ini Bagus ya? baru saya perhatikan ini. Ya. Dari tadi Hah? saya cuma perhatikan bilanya. Bilanya ternyata Ini, Bang. Hah? Ini mohon maaf ini. Ya, Kalau dari pengrajin, biar baru saja, saya sanggup beli 2 juta kalau full begini. Oh iya. Iya. Itunya doang ya? Iya. Tadi namanya apa, Deng? Maaf. Jonga-jonga. Jonga-jonga. Hanya ini saja, Bang. Ini 2 juta. Iya, cari coba kemuning. Akar-akar kemuning itu kan ratusan tahun, Bang, baru bisa dapatkan akar yang besar. Aha. Benar. Kemuning ini kan juga digunakan sebagai bahan bonsai. Aha. Bonsai untuk mendapatkan bonsai-bonsai yang tus akarnya dan lain sebagainya itu kan butuh ratusan tahun. Benar. Makanya ini
Sangat langka berarti ya? Sangat langka sekali. Sangat langka. Saya kalau mau dijual ininya saja Bang, enggak usah ininya. Ya. Saya beli 2 juta ini. Di bagian ya apa tadi namanya? Tadi saya lupa. Jonga-jonga. Jonga-jonga ya. Sorry saya lupa jonga-jonganya Luar aja. biasa ini. 2 juta nih tanpa krisnya tuh ya. Ada tambahan Bang, seluruh yang paham tentang kris, mohon maaf, bukan saya menantang, tapi pasti mengiyakan bahwa ini adalah jonga-jonga yang Top ya. Super. Apalagi ini agak tua kayaknya, agak lamen ya. bukan agak tua, memang tua Bang. Memang tua tuh kan ya. Ya, berarti ini hoki nih Kang Yuda dapat yang jonga-jonga yang Kecil, super. Bang. Kecil. Coba lihat postingan seluruh di Facebook, kalau ada jonga-jonga yang full dan kecil, kayaknya enggak ada Bang. Saya Berarti- belum pernah lihat. Tapi kalau full ada, tapi dia besar-besar kayak gini lah. Iya, Ini benar. kan, ini besar kan? Oh, besar. Coba bandingkan Bang. Oh iya ya. Lebih rapih juga ya Lebih ini. Ya? rapi. Iya ya. Dan lebih full. Waduh. Ini full semua ini. Ini kalau di misalnya daeng ya, anggap aja ini punya daeng nih, gitu ya. Kalau dijual dengan berserta krisnya berapa daeng estimasinya kalau di sana? Biasanya kan saya kurang begitu paham nih pasaran kris Bugis gitu loh. Ya, kalau saya seperti ini 15 jutaan. bisa. 15 juta. Ya. Wow. Ya, 15 juta teman-teman, ya. Antara itu. Karena kan ya kembali lagi ya dari Bugisnya ngeliat dari karakter besi ya dan lain sebagainya. Kalau nggak salah tadi juga saya ngobrol-ngobrol punya daeng ini nih sempat ditawar berapa? 30 ya? Ya. Bilah doang ya? Ini bila doang, Ya. ditawar 30. 30 teman-teman. Nah ini bilah doang 30. Apalagi dengan satu set gitu ya dan rangka yang mungkin diganti perak dan sebagainya. Tapi saya enggak Oh. mau. Ya tuh. Tandanya kan teman-teman Bugis ini sangat menghargai ya. Iya. Sangat menghargai sebuah bilah pusaka, bukan masalah harganya kembali lagi, tapi melihat dari sebuah sejarah dan esoteri filosofi dari pusaka tersebut, teman-teman. Dan berarti teman-teman dari Bugis Sulawesi mengerti tentang bilah ya. Iya. Kalau sudah mengerti, wah saya taruh 30 karena dia tahu nih karena ini bilah bagus. Iya. Ya. Beda halnya kalau mungkin dari teman-teman yang baru pemula ya terutama ya, kita tidak menyindir suatu seorang pemula dari Jawa ya walaupun seperti ini ya 500 gitu iya. gitu kan. Ini sangat disayangkan, semoga teman-teman bisa lebih paham Itu nantinya harga tentang 15 Bang, harga umum. harga umum ini. Ya. Kalau harga Bisa kolektor-kolektor lebih lagi malah. Bisa lebih lagi kan istilahnya begini tergantung dari kecintaan. Bang. kecintaannya ya. Bisa lebih lagi. Benar. Tergantung din siapa juga yang pemilik Iya. sebelumnya ya. Seperti itu. Ya kalau pemiliknya saya palingnya sejuta. Tawar. Ya. Kalau saya Eh, sanggupnya 10. 10. Ya boleh lah kalau yang begini. Masih 10 lah, masih ada penghargaan yang alhamdulillah gitu lah teman-teman ya, 10 juta. Makanya ini luar biasa ya. Karena saya merasakan bagaimana susahnya penempahannya. Iya, karena beliau kan Pandre. Iya. Pandre yang dimana ya bikin pamor seperti ini bisa butuh berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun ya, Deng ya. Seperti itu. Makanya mulai dari sekarang teman-teman Niskala, saya pengharapannya ya mau dari Sulawesi, Jawa, Melayu, Bali, Lombok dan seluruh Nusantara pahami dulu karakter besi dan karakter bilah yang dimana agar teman-teman tahu nih bisa menghargai juga sebuah bilah pusaka ya Deng ya. Iya, betul. Seperti itu. Karena besi itu pasti berbicara teman-teman. Oh berbicara. Pasti itu bisa berbicara kalau kita mengerti tentang besi gitu loh. Kualitasnya seperti apa sih? Seperti itu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman subscriber seperti itu. Nah, ada yang mungkin kita bahas ini dulu aja ya tentang pusaka keris. Yang penting tadi teman-teman udah tahu dapurnya ya. Karena kalau kita babar lebih lanjut lagi nih, panjang. wah luar biasa. Kayak waktunya nggak cukup juga. ya karena kita juga memang nanti ada pertemuan lagi Deng ya. Seperti itu beberapa teman-teman dan mungkin nextnya kita akan bahas tentang Matompang. matompang ya, matompang yang ini teknik rahasia yang tidak bisa diketahui oleh umum di luar Sulawesi. Tapi kita babar nanti di Niskala Nusantara ya. Sebelumnya Daeng saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya, ya, atas pengetahuannya. Semoga nanti bisa doain juga saya lancar terus Daeng. Amin, Ya. amin Bang. Lancar terus dan juga bisa mengetahui tentang pusaka Sulawesi dan pusaka-pusaka Nusantara. Betul. Gitu ya. Yang pastinya ini salah satunya adalah kekayaan dari Nusantara, teman-teman. Yang wajib kita sebagai generasi penerusnya wajib mengetahui dan membanggakan peninggalan Karena leluhur begini, kita. Bang, ada yang mencap kita sebagai penjual. Benar. Pelestarian itu salah satu konsep pelestarian itu menjual Bang. Pasti mengalir rawat. Nggak bisa lestari sebuah produk kebudayaan ketika tidak punya nilai jual. Setuju. Nah makanya saya berterima kasih sekali. Hmm. Laskala Nusantara ini luar biasa sekali Hmm. membantu teman-teman untuk mendapatkan produk-produk terbaik. Iya. Amin, amin. Makanya kita semoga doain aja dan Dan bisa kita belajar konsisten. daripada ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Benar, Ya, setuju. Mungkinlah kita
keblonrok, Ya, hal yang biasa. hal yang biasa. Orang tua pun juga, orang pengalaman pun juga kadang keblonrok. Pasti itu namanya proses belajar ya, kan? Proses belajar, karena kalau belajar langsung bisa kan nggak mungkin ya. betul. Tapi bertahap, lama-lama paham. Karena kalau nggak keblontrok kita nggak paham. Betul. Seperti itu. Makanya itulah di situ nanti kita lebih menjiwai, memahami suasana haji. Ya kalau keblontrok wajar, dan kalau kita pun misalnya contoh di skala ada salah satu pusakanya ini yang mungkin menurut teman-teman kurang pas gitu ya. Itu silakan dikritik dan saranin, kasih tahu Kang, ini tolong dong Kang diperbaiki lagi. Nanti biar kita terus bisa memotivasi diri kita sendiri bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu ya. Ya, Daeng sekali lagi terima kasih. Terima kasihnya bahasanya apa nih? Bahasa apa? Bahasa Bugis nih, atau mungkin teman-teman dari Bugis bisa pakai bahasa Daeng nih untuk mempromosikan Niskala Nusantara. Itu silakan. Bugis Makassar itu tidak diharuskan untuk berterima kasih. Oh gitu. Tapi kami ini memperlihatkan sesuatu dengan jelas dan tanggung jawab, Bang. Makanya kami selalu mengatakan Kuru Sumange. Urus semangat. Kuru Sumange itu Urus semangat. kami memberikan segala ketika kita sudah bersahabat, sudah makan sepiring bersama. Nah. Pahit dan manisnya itu kita tanggung bersama-sama. Oh, gitu. Makanya kita tidak berbicara terima kasih. Oh, urus segara. Iya, Kuru Sumange. Oh, urus sumange. Kuru Kuru Sumange. Kuru sumange. Nah, itu dia, jadinya lambangnya seperti itu teman-teman ya. Mungkin Deng penutupan pakai bahasa dari Bugis, Bone, bahasa Makassar Deng untuk teman-teman nih dari mungkin bisa jangan lupa ini Niskala nonton gitu ya Deng, atau mungkin buat untuk pelestarian gitu Deng ya. Jadi yang pertama sangat gampang menghancurkan sebuah negara nih. Pakai bahasa Bugis. Oh iya. Pakai bahasa Bugis ya, pakai bahasa Bugis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taparaja kak dampeng sudah-suraku kakak pole hilal windro dan reku 7 mata balinnya selesai. Jadi inilah Laskala Batik, dan saya secara pribadi berterima kasih banyak bagaimana Laskala Batik ini mengangkat kita punya kearifan budaya lokal. Jadi dek gaga mah susah, dek gaga menyamung, dek gaga mepedi, dek gaga rasa itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan ketika memilih sebuah bilah keris atau pareo besi pada umumnya. Nah, pareo besi ini daita kakakta, dan disitulah kita bisa belajar dengan hal-hal yang baik. Dan ya saya secara pribadi Kuru Sumange sangat bersyukur terhadap Kang Yuda, Laskala Nusantara, Niskala Nusantara. Niskala Nusantara, mohon maaf, karena telah mengangkat nilai kearifan budaya lokal kita di Sulawesi. Dan inilah pelestarian kebudayaan, saudara. Adapun kesalahan dan kekurangan dari kami para pelestari yang muda-muda ini, itu jangan dianggap sebagai hal yang menunda-nunda pelestarian, tapi justru ini adalah keberagaman kebudayaan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Daeng Andi Tendri Pulau Jiwa. Buat teman-teman yang penasaran, pengen ngobrol langsung di live-nya gitu ya. Dengan Daeng Tendri, yang dimana itu beliau ada di TikTok ya. Di TikTok. Kalau memang teman-teman juga mau lihat proses penempaannya juga bisa mampir ke YouTube-nya ya. Bisa. Di sama namanya? Pulau Jiwa. Sama Andi Tendri Pulau Jiwa, sama nama TikToknya sama ya? Nama TikTok ada dua. Ada dua. Andi Tendri Pulau Jiwa sama Pusaka Sulawesi. Oh, sama Pusaka Sulawesi. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar-belajar sambil diskusi, bisa nanti merapat ke beliau ya, teman-teman ya, sambil kita ya menambah pengetahuan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenanan untuk pembahasan mengenai Pusaka Sulawesi dari Daeng Andi Tendri Pulau Jiwa ya. Semoga
kebaikannya ya dan juga pengetahuannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa terus uluri budaya dimanapun kapanpun ya, karena kita bergenerasi muda berpusaka, yang dimana kalau bukan kita yang melestarikan ya siapa lagi teman-teman ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Maka dari itu yuk kita sama-sama uluri budaya, share videonya ya untuk menambah pengetahuan. Dan sekali lagi kalau memangnya ada salah kata, ada salah penyebutan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kang Yuda dari Niskala Nusantara pamit undur diri dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam generasi Tosanaji Nusantara. Jaya!